Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin, kita masuk di Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Ini masih bagian Al-Kitabul Awwalu, kitab yang pertama. Kita ingat di Asbah itu ada isinya 7 kitab. Kitab yang pertama itu khusus membahas 5 kaidah kulli, 5 kaidah pokok. Yang pertama ini adalah Al-Qaidatul Ula al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu, semua perkara itu tergantung dengan tujuannya. Fiha mabahitsu, di dalamnya ada beberapa pembahasan. Jadi di dalam kaidah ula ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-awwalu al-aslu fi hadhil qaidati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dalil. Adapun dalil di dalam kaidah ini, yaitu kaidah pertama ini, al-umur maqasidiyah, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya adalah innamal a'malu binniyati, yang artinya sesungguhnya innamal a'malu, ya, sesungguhnya beberapa amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi dalil dari kaidah yang pertama al-umur maqasidiyah ini adalah sabda Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Wa hadza haditsun shahihun masyhurun akhrajahu al-a'immatu as-sittatu wa ghairuhum min hadisi Umar ibnil Khattab. Ini hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat, adalah hadis yang sahih. Selain sahih juga masyhur, yang dikeluarkan, yang ditulis oleh a'immatus sittah. A'immatus sittah ini Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, wa ghairum, dan selainnya, dikeluarkan dari rawi sahabatnya adalah dari hadisnya Umar bin Khattab. Jadi hadis ini sumbernya, takhrijnya di dalam Kutubus Sittah, karena A'immatus Sittah mengeluarkannya atau menuliskannya. Wal ajabu anna Malikan lam yukhrijhu fil Muwatta'i. Yang mengherankan adalah bahwa Imam Malik ini tidak mentakhrijnya di dalam Muwatta'. Ini menurut Imam Suyuti. Imam Suyuti heran. A'immatus Sittah, Bukhari, Muslim, dan seterusnya menuliskannya di dalam kitabnya masing-masing. Tapi kenapa Imam Malik tidak menuliskannya di dalam Muwatta'? Ini yang mengherankan. Akan tetapi di satu keterangan lain, Imam Suyuti itu memberikan pernyataan bahwa Imam Malik itu meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya dari riwayatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini dari mazhab Hanafi, ya, kalau nggak salah mazhab Hanafi itu. Jadi tidak adanya di dalam Muwatta' ini. Langsung wa akhrajahu Ibnul Asy'ashi fi sunanihi min hadis Ali ibni Abi Thalib. Dan mentakhrij lagi, menuliskannya lagi, mengeluarkannya lagi Ibnul Asy'as di dalam sunannya, kitab sunannya, yang diriwayatkan dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Selain A'immatus Sittah, yang mentakhrij hadis ini adalah Ibnul Asy'as dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Wad-Daruqutni fi Ghoraibi Malikin wa Abu Nu'aim, ya, wa Abu Nu'aim fil Hilyah min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dan Daruqutni di dalam Gharaib, kitab Gharaibnya Imam Malik, Abu Nu'aim dalam Hilyah dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Wa Ibnu Asakirin fi amalihi min hadisi Anas. Dan Ibnu Asakir di dalam kitab amalinya dari hadisnya Anas. Kulluhum bilafdin wahid, semuanya dengan satu lafaz. Semuanya ini berarti dari mulai Ibnul Asy'as ini,
Imatus Sittah ya. Tapi ini yang jelas yang paling dekat ini Ibnu Ash'as, terus Daruqutni, terus Ibnu Asakir. Ini meriwayatkannya seperti halnya Imatus Sittah ini dengan lafadz yang sama, yaitu innamal a'malu binniyati. Wa indal Baihaqi fi sunanihi min hadisi Anas la amala liman la niyatalah. Menurut Imam Baihaqi di dalam kitab Sunannya Imam Baihaqi, dari hadisnya Anas ini bunyi lafadznya adalah la amala liman la niyatalah. Kalau tadi Ibnu Asakir meriwayatkannya dari Anas itu dengan lafadz innamal a'malu binniyat, tetapi Imam Baihaqi di dalam sunannya sama-sama dari sahabat Anas itu dengan redaksi yang berbeda, yaitu la amala liman la niyatalah. Wa fi musnadi Syihabi min hadisihi, dan di dalam musnadnya Syihab dari hadisnya Anas ada redaksi niyatul mu'mini khairun min amalihi. Ini harokatnya agak keliru ya. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi di dalam Musnadus Syihab ini beda kitab lagi. Kalau tadi di kitab Amali yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Kalau di Imam Sunan Baihaqi adalah lafadznya sama-sama dari Anas adalah la amala liman la niyatalah. Terus kemudian di musnadnya Syihab ini adalah hadis niyatul mu'min khairun min amalihi. Jadi beda-beda. Wa huwa bihadzal lafzi fi Mu'jamit Tabrani Al-Kabir min hadis Sahal bin Sa'ad wan Nawas bin Sam'an. Wa huwa, adapun hadis dengan lafaz ini yaitu bihadzal lafzi ini kembali ke niyatul mu'min. Wa huwa, adapun hadis niyatul mu'min khairun min amalihi ini dengan lafadz ini niyatul mu'min khairun min amalihi itu di dalam kitab Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir dari hadisnya Sahal bin Sa'ad dan Nawas bin Sam'an. Wa musnadil Firdausi Litailami min hadis Abi Musa. Wa musnadan di dalam ini kalau di redaksi lain ada fi-nya. Wa fi musnadil Firdausi Litailami. Ini ngatof di Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Dan di dalam wa fi musnadil Firdaus Litailami. Dari hadisnya Abi Musa juga berbunyi seperti itu, yaitu niyatul mu'min khairun min amalihi. Wa fi sahihi min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di dalam kitab Sahih dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbunyi innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta fiha hatta ma taj'alu fi fimratika. Dalam kitab Sahih dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas berbunyi innaka, sesungguhnya kamu tidak menafkahkan nafkah yang tujuannya adalah mencari ridha Allah kecuali kamu akan diberikan pahala di dalam nafkah itu sampai sesuatu yang kamu masukkan di dalam mulut istrimu. Nah, berarti kan tergantung niatnya, yaitu tabtagi biha wajhallah. Ini tujuannya adalah mencari ridha Allah sampai yang nafkah yang diberikan kepada istrinya itu. Min hadis Ibni Abbas, dan dari hadisnya Ibnu Abbas walakin jihadun wa niyatun. Ada lafadz walakin jihadun wa niyatun. Ini redaksi lengkapnya adalah mana ini? Kalau di kitab lain redaksi lengkapnya adalah la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi yang belum hijrah, orang yang belum kesempatan hijrah setelah Fathu Makkah, kota Makkah ditaklukkan itu tidak ada hijrah lagi, tidak harus hijrah lagi. Akan tapi ibadahnya adalah walakin jihadun wa niyatun. Akan tapi adalah jihad dan niat. Berarti ini adalah landasan hadis yang kaidah yang pertama ini dari hadis Ibnu Abbas. Wa fi musnadi Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud,
Dan di dalam Musnadnya Ahmad dari hadisnya Ibnu Mas'ud, rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Berapa banyak orang yang dibunuh di antara dua barisan sofa ini. Dua barisan ini maksudnya adalah soful muslim, barisan perangnya orang muslim, dan barisan perangnya orang kafir, wasoful kafir. Allah lebih mengetahui niatnya. Wa ingda, ini masih isinya hadis-hadis semua ya. Hadis menjadi landasan dari hadis yang pertama, kaidah yang pertama ini. Wa ingda bin Majahin min hadis Abi Hurairah wa Jabir ibn Abdillah, ada yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia itu dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Artinya nanti manusia itu bangkit dari kuburnya sesuai dengan niatnya, diberikan pahala itu sesuai dengan niatnya. Wa fis sunani al-arba'ati min hadis Uqbah bin Amir, dan di dalam kitab Sunan al-Arba'ah, Sunan al-Arba'ah itu Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, Nasai dan Ibnu Majah, dari hadisnya Uqbah bin Amir adalah innallah yudkhilu bisahmil wahid salasatan al-jannata. Sesungguhnya Allah memasukkan dengan sebab satu anak panah, memasukkan 3 golongan, memasukkannya ke dalam surga. Wafihi, dan di dalam redaksi hadis itu ada wasoni'ahu. Siapa ketiga golongan itu adalah, yang pertama adalah yang membuat anak panah. Jadi ketika perang, kemudian ada satu anak panah, Allah dengan lantaran anak panah itu memasukkan 3 golongan sebab satu anak panah itu. Siapa saja itu? Wasonyahu. Yang pertama adalah soniknya, pembuat anak panah itu. Yahtasibu fi sonatihi al-ajra, yang dia bertujuan di dalam membuat anak panah itu adalah bertujuan dengan kebaikan, bertujuan dengan pahala. Ini berarti niatnya ya. Terus golongan yang lainnya adalah ar-rami. Ar-ramiya bihi, orang yang menembakkan anak panah itu. Pemanah, berarti orang pemanahnya. Terus selanjutnya adalah wa mumbilahu. Mumbilahu ini adalah pengambil. Kalau perang itu ada yang memanah, ada yang mengambilkan anak panahnya. Jadi 3 golongan itu yang masuk surga. Wa ing dan Nasai min hadis Abi Dzar, dan menurut Imam Nasai dari hadisnya Abi Dzar ada hadis man ata firasyahu wa wayanwi ayyakuma yusolli minal laili faghlabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba. Ini harokatnya agak sedikit bermasalah ya, agak banyak yang enggak sesuai. Kutiba lahu manawa. Hadisnya Abi Dzar, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat untuk bangun dan sholat malam, faghalabat wa ainu, kemudian dia ngantuk, tertidur sampai pagi, sampai subuh, maka dia dicatat apa yang dia niati. Wa fi Mu'jamit Tabrani min hadis Suhaib, dan dalam Mu'jam Tabrani dari hadisnya Suhaib ada hadis ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, siapa saja laki-laki yang menikahi perempuan, fanawa alla yu'tiyaha min sadaqiya syai'an, kemudian dia berniat untuk tidak memberikan mas kawinnya sama sekali, mata yauma yamutu wa huwa zanin, maka dia mati saat hari kematiannya itu wa huwa zanin, dalam keadaan berzina. Artinya dalam keadaan menanggung dosanya orang yang berzina. Ini tafsirannya wa huwa zanin, ini adalah ai asimun, ai multabisun bismiz zina, yaitu orang yang seperti orang berzina. Artinya dosanya itu seperti dosanya orang yang berzina. Malam yatub, selagi belum bertaubat ya. Wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an fanawa alla yutiyahu min samani syai'an mata yauma yamutu wa huwa khainun. Dan barang siapa laki-laki yang membeli dari laki-laki lain bai'an ini mabe, artinya barang yang dijual, kemudian dia berniat untuk tidak memberikan harganya atau uang pembeliannya itu,
sama sekali, mata yaumutu ya mata yauma yamutu wa huwa khainun, maka dia mati dalam keadaan berkhianat selagi belum bertaubat. Wa fihi aidon, wa fihi, dan di dalam kitab ini Mu'jam At-Tabrani, wa fihi, dan di dalam kitab Mu'jam At-Tabrani dari hadisnya Abi Umamah, ada hadis manid dana tainan wa huwa yanwi ayu atiyahu attahullahu anhu. Barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk melunasinya, berhutang berniat untuk melunasinya, attahullahu anhu, maka Allah akan melunasinya. Allah akan melunasinya yaumal kiamat, di hari kiamat. Artinya melunasi ini bukan secara tekstual melunasi ya. Bisa saja Allah menjadikan orang yang diutangi ini ridho dan nggak usah bayar, itu juga tafsiran melunasi. Wa manid dana tainan wa huwa yanwi alla yu'tiyahu famata qala Allah yaumal qiyamah dzanantu anni la akhudhu li abdi bihaqqi. Barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk tidak melunasinya, maka terus kemudian mati, maka Allah berkata di hari kiamat, apakah kamu menyangka bahwa aku tidak akan mengambil dari hambaku dengan haknya? Fayu'khadhu min hasanati fatuj'alu fi hasanatil akhir. Maka kemudian diambil dari kebaikan orang yang hutang ini, kemudian dikumpulkan kebaikan orang yang hutang ini, diambil ya, terus kemudian diberikan kepada yang dihutangi. Fa illam yakun lahu hasanatun, ketika yang dihutangi enggak punya amal-amal baik, ukhidha min sayyiatil akhir, maka diambillah amal-amal buruknya yang dihutangi ini, fajuilat alaihi, kemudian diberikan kepada si penghutang itu. Berarti bayarnya dengan pakai pahala dan dosa ya. Kalau dia punya kebaikan, pahala kebaikan, maka diambil pahala kebaikan orang yang hutang ini. Kalau orang yang hutang ini enggak punya pahala kebaikan, maka dosanya orang yang dihutangi itu diberikan kepada orang yang hutang itu. Wallahu a'lam bishawab.